Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah putaran balik di ujung Jalan Hairil Sunasait di perempatan Kuningan. Sudah dilengkapi dengan area trotoar para pejalan kaki serta zebra cross yang memadai, ditambah bolat-bolat ya yang cukup indah dan rapi. Kita akan menelusuri Jalan Hairil Sunasait kembali untuk melihat beberapa hal, yaitu salah satunya adalah halte-halte bis non Transjakarta yang sudah selesai. Ya, ini Kuningan Timur 2. Lalu ke depan kita akan lihat adanya pohon-pohon yang baru ditanam, dan pohon tersebut adalah pohon tabebuya. Nah, contohnya seperti ini. Penanaman kemarin dilakukan oleh Pak PJ Gubernur ya, untuk tujuannya menambah lahan ataupun area terbuka hijau yang ada di sepanjang HR Sunasait khususnya dan Jakarta pada umumnya. Penambahan dan penanaman pepohonan di area ini tentu dimaksudkan juga untuk mengurangi polusi dari kendaraan yang melewati. Di bawah dari pepohonan tabebuya yang di sini itu ada tanaman-tanaman yang lebih kecil, itu adalah bougainville. Nah, jumlah pohon yang ditanam kurang lebih ya adalah 137 pohon awalnya, mungkin akan sampai nanti ke arah Setiabudi karena penanaman baru berlangsung di sekitar perempatan HR Sunasait Kuningan menuju ke arah Departemen Kesehatan. Dan di media di sini dapat kita lihat Pak PJ Gubernur melakukan penanaman pohon Pak Teguh Setiabudi ya, 137 pohon di kawasan Jalan HR Sunasait. Sayangnya ini baru ada di sisi barat karena sisi timur belum ada trotoar yang lebar dari ujung ke ujung, kemudian dapat ditambahkan tanaman. Jenis pepohonan yang ditanam di kawasan ini adalah pohon tabebuya ya, yang berwarna pink dan berwarna putih. Nanti kalau sudah berbunga ya mungkin akan mirip dengan yang ada di Jalan Tamrin Sudirman atau juga yang ada di Kemang. Akan mirip dengan yang ada di Jepang ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi menambah estetika keindahan kota Jakarta, di samping tentunya untuk mengurangi polusi dan area terbuka hijau di Jakarta menjadi lebih luas. Selain di Detikcom, kita juga bisa baca di Kompas. Dan ini adalah Pak PJ Gubernur pada saat penanaman pertama dari pepohonan yang ada. Sebenarnya di Jakarta ya, sejak dari Januari 2024 telah ditanam 4,1 juta pohon. Tentunya tadi untuk menambah area ya atau lahan terbuka hijau dan mengurangi polusi. Bagi yang belum mengetahui bunga tabebuya seperti apa ya, bisa dilihat di gambar berikut. Berwarna-warni bunganya ya, kemudian pohonnya kurang lebih seperti ini. Selain di Jakarta, di beberapa kota lainnya juga menanam pohon tabebuya ya, mungkin tadi untuk keindahan estetika, kemudian menjadi asri dan berwarna-warni nantinya. Tentu akan menarik untuk dilihat, ditambah lagi dapat membantu mengurangi polusi udara. Ini yang kemarin berada di kawasan Sudirman dan sempat berbunga berwarna pink, lalu ada yang berwarna kuning. Ya, ini yang warna pinknya ya. Kurang lebih seperti itu, jadi pepohonan inilah yang akan ditanam di sepanjang HR Sunasait. Selain pohon ya, kemudian tadi halte yang kita lihat lagi adalah lampu-lampu penerangan yang estetik, kemudian tidak menggunakan kabel udara tapi sudah kabel bawah tanah sehingga lebih rapi. Tentu setelah trotoar selesai ya, yang kita lihat lagi di sini adalah pemanfaatan area-area trotoar atau juga di pinggir trotoar untuk memarkir kendaraan bermotor. Dan itu bukan hanya roda 2 tetapi juga roda 4 seperti taksi yang ada di depan. Di area trotoar yang kita lihat juga adalah para PKL ya, atau pedagang kaki lima yang menaiki trotoar kemudian berdagang di sana. Ini kemarin kita beberapa masukan dari sahabat On Road Indonesia dan juga para pemerhati lainnya untuk memberikan satu lokasi khusus bagi mereka para
pedagang jadi tidak menggunakan area trotoar untuk berjualan, karena trotoar yang sudah bagus ya biasanya kalau tidak diperhatikan kebersihan pada saat berdagang, membuang limbah-limbah dari hasil mungkin kopi atau minyak dan lainnya, tentu membuat trotoar menjadi kotor dan tidak layak ya untuk dilewati, misal seperti itu. Yang di sini malah juga cukup banyak para pedagangnya, ditambah lagi di bagian bawah dari akses menuju ke stasiun LRT Jabodebek di sisi kanan kita itu dipakai juga untuk parkir kendaraan bermotor roda 2. Biasanya ini abang-abang dari oknum ojek online ya yang kita lihat menunggu penumpang, kemudian kendaraannya ditaruh di sana. Melawan arah juga termasuk. Hal seperti ini kita bisa lihat di Jalan HR Rasuna Said pada saat jam pulang kerja, itu benar-benar ramai. Ini biasanya yang menunggu penumpang di pinggir jalan, baik itu roda 2 atau juga roda 4. Nah, pepohonannya di awal mungkin 137 ya. Namun yang kita perhatikan sampai dengan layang non-tol Kasablanka di sini juga sudah ada pohon tabebuya tersebut. Dan ternyata penanaman dilanjutkan oleh para petugas yang ada di sini ya untuk tanaman-tanaman di sekitar area trotoar yang memang disisakan sebagai area terbuka hijau. Dilengkapi juga dengan bangku-bangku, namun di area di sini menjelang ke stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said belum kelihatan. Ini kedubes Malaysia ya, halte bis non Transjakarta di sepanjang HR Rasuna Said. Nah, dengan begini HR Rasuna Said menjadi jauh lebih rapi dibandingkan dengan sebelumnya yang ada pembatas jalan antara jalur cepat dan jalur lambat. Tadinya di antara jalur cepat dan jalur lambat itu juga ada pepohonan. Namun saat ini tanaman-tanaman itu digeser ke pinggir jalan. Jadi sama saja dan kemudian lebih lancar tentunya arus lalu lintas karena tidak ada lagi manuver kendaraan dari jalur cepat jalur lambat dan sebaliknya. Barusan kita lihat sederetan dari taksi memarkir kendaraannya di pinggir jalan HR Rasuna Said, tentu mengganggu sebenarnya dari arus lalu lintas yang melalui jalan ini ya. Ditambah lagi di sepanjang jalan HR Rasuna Said ini yang kita ketahui adalah banyaknya embassy atau kedutaan baik itu kantornya, rumahnya dari para duta besar negara-negara sahabat Republik Indonesia. Tentu jalan HR Rasuna Said ini perlu sekali untuk diperbaiki, kemudian ditata dan memiliki akses yang memadai dan nyaman. Ini satu lagi ya. 1, 2, 3, 4. Untuk trotoarnya, kalau kita perhatikan coraknya itu berbeda-beda. Ada yang model batik, ada yang model kotak-kotak, dan serasi juga warnanya kalau kita perhatikan, serta menambah keindahan dari kota Jakarta. Selain area ini tentu kita harapkan ya lokasi-lokasi lainnya yang ada di Jakarta juga dilakukan penataan, dan kita sudah lihat di MT Haryono serta Dewi Sartika dan Otista. Nanti kita lihat di video berikutnya. Ini pepohonan masih dilanjut ya di Setiabudi, dan tanahnya juga sudah disiapkan serta digali. Ditambah biasa parkir dari kendaraan roda 2 dan roda 4. Nampaknya untuk parkir kendaraan di sini makin lama makin banyak ya. Mudah-mudahan mendapat perhatian dari Pemprov DKI ya, terutama Dishub untuk melakukan penataan dan penertiban lah paling tidak, agar jalan yang dilewati menjadi lebih lancar, lebih nyaman. Tadi satu orang petugas menggali tanah ya, mempersiapkan area tersebut untuk penanaman pohon. Kalau cuacanya seperti ini mungkin makin akan banyak yang berjalan kaki ya,
menggunakan trotoar yang ada. Ini salah satu halte Kuningan Madya 2 non Transjakarta. Kemudian satu masukan dari sahabat owner Indonesia yang cukup banyak disampaikan pada saat kemarin adalah tong sampah ya, agar dapat disediakan di sepanjang trotoar ini, mengingat ada beberapa lokasi yang masih ada sampah yang berserakan. Namun kalau ingin membuang sampah, masyarakat belum punya lokasinya dan tong sampahnya. Nah, itu mudah-mudahan segera dapat diakomodasi sehingga tetap terjaga kebersihan di sepanjang trotoar yang ada. Kursi-kursi ini juga udah makin banyak ya. Yang di pinggir dari batu-batu kanstin sini yang ada bagian jalan ke arah trotoar ya, diaspal ulang nampaknya di beberapa lokasi. Kemudian ada yang mulai disiapkan untuk jalur sepeda. Nah, yang kita lihat ya, jalur-jalur sepeda yang ada memang ada juga para sepedanya, namun juga ada para pengendara lain yang memanfaatkan jalur sepeda tersebut, baik untuk kendaraan bermotor roda 2, bahkan ada yang roda 4. Contohnya yang roda 4 masuk jalur sepeda itu adalah yang di Salemba ke arah Keramat ya, itu angkot-angkot biru biasanya kalau kita lihat. Dan ada juga yang parkir di sepanjang Jalan Hair Rasuna Said. Di sini dipasang banyak kamera ITLE, jadi bagi para pengendara ya, tentunya bukan hanya diawasi oleh kamera ITLE atau petugas, dapat tertib berlalu lintas dikarenakan itu akan membuat kenyamanan bersama dalam mengendarai kendaraan di sepanjang jalan yang ada di Jakarta. Ini haltenya. Nah, halte-halte yang baru dapat kita lihat di sini cukup rapi, bersih ya. Mudah-mudahan itu terjaga dari vandalisme. Karena yang kita lihat di beberapa lokasi halte-halte yang baru bahkan ada yang dicoret-coret ya. Ada yang wayfindingnya atau informasi-informasi juga itu sudah ada yang terkelupas, bahkan juga dicoret-coret. Untuk di sisi timur ya masih seperti ini, jadi Jalan HR Rasuna Said terbelah menjadi dua, ada jalur cepat dan jalur lambat. Kemudian pembatas jalannya itu ada yang dibongkar ya, dari sebelumnya tertutup ya, contohnya seperti ini misal. Ada yang tadi dibuka lalu ditutup, dan itu kalau kita perhatikan ya di beberapa titik mengakibatkan kepadatan. Contohnya nanti itu ada di bawah stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said ataupun di sekitar Pasar Festival. Lalu ke arah selatannya itu ada di dekat SPBU. Nah, mungkin ada pertimbangan untuk menutup area tersebut ya. Tetapi yang jelas kepadatannya cukup lumayan signifikan bagi kendaraan untuk melewatinya sampai ke area ataupun bagian jalan yang lebih longgar, karena di situ benar-benar menyempit. Tiang-tiang monorel ini masih ada ya, ada masukan-masukan dari sahabat owner Indonesia dan para pemerhati lalu lintas lainnya transportasi, kapan tiang monorel ini akan dibongkar atau kapan tiang monorel akan dilanjutkan kembali. Yang jelas hingga saat ini belum ada keputusan untuk melakukan pembongkaran atau untuk melanjutkan pembangunan ya. Hal ini karena masih belum adanya kesepakatan antara Pemprov DKI dan kontraktor yang membangun tiang-tiang monorel ini. Andaikan ya Jalan HR Rasuna Said sisi timur ini dibongkar pembatas jalannya tentu menjadi lebih lebar, kemudian trotoar yang di sana bisa dilebarkan lagi ya, karena ada beberapa lokasi itu agak menyempit. Lalu ditanamlah tabebuya, kurang lebih begitu ya. Tadi yang di sisi barat sama seperti ini tanpa tiang monorel, tentunya di bawah dari pembatas jalan ini sebenarnya ada saluran air. Nah, yang di sisi barat waktu itu dibongkar pembatas jalannya, saluran airnya diperbaiki dan akhirnya rata ya dengan jalan. Bahkan sisi jalan yang
lebih lambat jalurnya, atau jalur lambat dengan jalur cepat itu tidak sama tinggi waktu itu di sisi barat. Nah, sekarang semuanya sama rata dan mulus. Ini contohnya tadi ya, kepadatan di jalur lambat di sepanjang HR Rasuna Said yang di sini ini harus menunggu kendaraan yang depan. Ada akses ke halte Transjakarta di sini, ada akses keluar masuk Pasar Festival ya, atau juga akses menuju ke hotel dan lokasi lainnya di bagian depan. Baru di sini ada sambungan ya, jalan antara jalur cepat dan jalur lambat. Jumlah tiang monorel di sepanjang HR Rasuna Said di sini lebih dari 100. Nah, tiang monorel ini tadinya akan menjadi moda transportasi di atasnya ya, ataupun monorel. Relnya itu cuma satu karena mono. Kemudian ada keretanya seperti yang kita lihat ataupun kita pernah naiki di Kuala Lumpur. Jalurnya ini kalau secara desain itu terus sampai ke arah Senayan, karena mungkin bagi sahabat-sahabat semua yang melewati daerah Senayan ke arah Palmerah ya, Pejompongan Palmerah di sana, itu di belakang dari MPR DPR ada juga tiang-tiang monorel seperti ini, bahkan sudah lebih tinggi ya. Dan area di bagian tengah itu dipergunakan terkadang untuk parkir kendaraan. Ini satu lagi lokasi penyempitan ya, karena memang ditutup dan ada SPBU di sini, jalur keluar masuk, ditambah lagi ada akses ke stasiun LRT Jabodebek Kuningan. Jadi mungkin penumpangnya naik turun kendaraan ada di sini, kendaraan berhenti, dan kendaraan keluar masuk di SPBU. Nah, di bagian sini di area yang ditutup dipakai untuk parkir. Nah, memang yang kita lihat oknum-oknum itu ingin shortcut ya, ingin cepat, kemudian mencari tempat di mana bisa menaruh kendaraan, taruh saja terlebih dahulu. Terkadang malah menghambat kendaraan yang ada yang melalui area tersebut. Biasanya di sini ada petugas nih, namun kali ini diatur oleh non petugas. Nah, crossing seperti ini dari jalur cepat ke jalur lambat dan sebaliknya, itu yang membuat ketersendatan terkadang di beberapa area. Jalan Pramuka sendiri yang di bagian ujung itu juga sudah mulai dibongkar pembatas jalur cepat dan jalur lambatnya untuk keperluan kelancaran pembangunan dari LRT Jakarta yang ada dari arah Pemuda Pramuka ke arah Manggarai. Sebenarnya secara kualitas jalan HR Rasuna Said ini cukup bagus dan cukup mulus ya. Itu tadi sempat jalannya ini berlubang-lubang ya, kemudian tidak rata. Pada saat pembangunan belum selesai ini di LRT Jabodebek, di sini memang jalannya kondisinya seperti itu, namun sesuai dengan janji ya Pemprov DKI dan juga selesainya LRT Jabodebek, jalan dimuluskan kembali karena pembangunan tentu tidak ada lagi kendaraan-kendaraan besar yang melewati jalan ini untuk membawa material atau juga alat-alat berat lainnya. LRT Jabodebeknya sudah beroperasi dan juga penumpangnya makin lama makin banyak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.